Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Salam sehat, salam bela negara. Perkenalkan, nama saya Andi Sirada, salah satu dosen di Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Fisioterapi, UPN Veteran Jakarta. Hari ini saya akan membawakan salah satu mata kuliah terkait dengan psikologi fisioterapi, yaitu adalah konsep dasar psikologi, ruang lingkup, dan hubungan psikologi dengan kesehatan secara umumnya. Kemudian, kalau kita bicara psikologi, maka definisinya adalah merupakan salah satu ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental individu serta interaksi antara individu dengan lingkungannya. Itu garis besarnya. Kalau kita ngambil dari konteksnya di sini adalah terkait dengan perilaku dan proses mentalnya. Kalau kita bicara tentang perilaku, maka kaitannya dengan tentang bagaimana psikologi mempelajari perilaku manusia, baik yang terlibat secara fisik maupun yang tidak terlihat. Perilaku ini bisa mencakup terkait dengan tindakan, reaksi, kemudian interaksi individu dengan lingkungannya salah satunya. Kemudian kalau kita bicara tentang proses mentalnya, psikologi juga memperhatikan proses mental, yaitu terkait dengan studi ini mencakup proses kognitif, emosi, dan juga motivasi. Kemudian kita bicara tentang cabang-cabang psikologi. Ada psikologi klinis, sosial, kognitif, psikologi perkembangan, pendidikan, industri, dan organisasi. Dan kemudian yang kita akan fokuskan di sini adalah terkait dengan psikologi kesehatan, yaitu adalah yang berfokus pada peningkatan kesehatan serta pencegahan dan pengobatan penyakit dan penyakit itu sendiri. Selanjutnya, nah ini mungkin tidak asing bagi kalian semuanya yang pernah belajar terkait dengan psikologi, bahwa mereka adalah tokoh-tokoh dari psikologi yang cukup terkenal. Salah satunya adalah Albert Bandura, kemudian Jane Piaget, kemudian Skinner, ada juga Sigmund Freud, yang kaitannya dengan salah satunya teori-teori yang cukup terkenal seperti teori Freud, ID, ego, dan superego. Kemudian Piaget terkait dengan perkembangan kognitif. Kemudian Albert Bandura terkait dengan psikologi sosial. Kemudian Skinner terkait dengan behaviorism. Oke. Kemudian apa sih hubungan psikologi dengan kesehatan kalau kita lihat secara kita breakdown satu-satu ya, misal bahwa stres dan kesehatan itu punya dampak yang luar biasa terhadap kesehatan fisik. Stres dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh dan juga meningkatkan resiko penyakit. Selanjutnya, perilaku kesehatan, seperti contohnya adalah seperti faktor-faktor psikologis akan mempengaruhi perilaku kesehatan juga, seperti kebiasaan makan, olahraga, dan juga kepatuhan terhadap perawatan medis. Contohnya seperti orang-orang yang depresi, kebiasaan mereka adalah lebih banyak partisipasinya turun, sehingga lebih moodnya turun, tidak mau beraktivitas, menarik diri dari lingkungan sosial. Itu adalah salah satu yang mungkin penting untuk kita memotivasi mereka untuk melakukan aktivitas fisik kembali. Kemudian ada coping, yaitu adalah membantu individu untuk mengatasi tantangan terkait dengan stres, dapat mempengaruhi kesehatan mental maupun fisiknya. Kemudian psikologi kesehatan mental ini meneliti tentang hubungan antara kondisi kesehatan mental, fisik, serta pentingnya perawatan yang holistik. Selanjutnya adalah kalau kita bicara tentang psikologi kaitannya dengan kesehatan secara umum, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan. Beberapa pertanyaan ini adalah salah satunya bagaimana konsep dasar psikologi seperti perilaku, proses mental mempengaruhi pemahaman kita tentang kehidupan sehari-hari dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Dan nomor 3 adalah bagaimana psikologi kesehatan memahami dan mengatasi faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku kesehatan. Selanjutnya adalah kita bahas tentang nomor 1 dulu, salah satunya
bagaimana konsep dasar dalam psikologi itu terkait dengan perilaku dan proses mental. Kalau kita bicara tentang pemahaman perilaku ini membantu kita memahami pola-pola dalam tindakan manusia, mengapa orang bertindak seperti itu, bagaimana interaksi dengan orang lain, dan membentuk pengalaman hidup kita. Sedangkan proses mental sendiri adalah memberikan wawasan ke dalam dunia internal individu. Dengan demikian, konsep dasar psikologi itu adalah memberikan alat bagi kita untuk merespon, menginterpretasi, dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar, serta memperkaya pengalaman hidup melalui pemahaman yang lebih dalam terkait dengan diri sendiri dan orang lain. Kemudian salah satu pertanyaan yang kedua adalah terkait dengan konteksnya kesehatan, bagaimana stres psikologi dapat mempengaruhi kesehatan fisiknya. Kita tahu yang namanya stres fisiologi dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan fisik, termasuk meningkatkan risiko penyakit jantung, menurunkan kekebalan tubuh, mempengaruhi kualitas tidur. Psikologi membantu memahami kaitan antara stres dan kesehatan fisik, serta memberikan strategi coping untuk mengatasi stres itu sendiri. Salah satunya yang bisa digunakan mungkin terapi-terapi kognitif, relaksasi, praktek mindfulness, dalam beberapa metode psikologis yang dapat membantu individu untuk mengelola stres dan memperbaiki kesehatan mereka. Kemudian selanjutnya bagaimana psikologi kesehatan memahami dan mengatasi faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku kesehatan itu, seperti makan, olahraga, dan lain sebagainya. Psikologi kesehatan pada dasarnya adalah memahami bahwa perilaku kesehatan dipengaruhi oleh faktor psikologi seperti motivasi utamanya. Percuma kalau kita menginginkan sesuatu, misal beraktivitas fisik, kita punya niatan yang besar, tapi tidak ada motivasi, moodnya kurang, dan lain sebagainya. Itu cuma hanya di angan-angan saja. Persepsi resiko dan kepercayaan diri itu juga penting juga. Intervensi psikologis dapat mencakup peningkatan kesadaran, perubahan sikap. Itu yang paling penting adalah perubahan sikap dan kesadaran yang harus kita tanamkan pada pasien kita. Pengembangan keterampilan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap perawatan medis, utamanya semisal rutin exercise atau mengikuti perawatan fisioterapis atau rutin meminum obat-obatan tertentu yang memang harus diminum gitu ya. Mengadopsi kebiasaan makanan yang sehat, kemudian meningkatkan aktivitas fisiknya dengan olahraga salah satunya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana psikologi kaitannya dengan bidang fisioterapi. Kita tahu sendiri bahwa WCPT tahun 2018 mencanangkan bahwa tema yang diangkat terkait dengan physical therapy dan mental health. Bagaimana kita punya peran di situ sebagai fisioterapi dalam memotivasi dan juga meningkatkan aktivitas fisik kaitannya dengan mental health. Selanjutnya, kalau kita bicara tentang psikologi dan bidang fisioterapi, kita lihat bahwa salah satu jurnal di sini adalah jurnal yang punya impact yang besar kaitannya dengan bagaimana physical exercise itu berpengaruh terkait dengan mental health. Jadi, kalau dilihat dari kesimpulan di sini bahwa physical exercise sendiri punya impact yang luar biasa secara signifikan dan bermakna sekali terkait dengan kaitannya mental health itu sendiri. Jadi kita sebagai fisioterapi seperti yang sudah dicanangkan oleh WCPT, kita punya peran yang luar biasa di dalam konteksnya mental health. Maka ini akan menjadi salah satu point of view yang berbeda dari sebelumnya, bahwa physical activity itu punya impact yang luar biasa sekali terkait dengan mental health. Jadi konteksnya bukan hanya terkait dengan pencegahan, tapi juga pengobatan terkait kasus-kasus seperti mental health, depresi, dan lain sebagainya. Kita tahu sendiri bahwa mungkin saja orang-orang yang punya gangguan seperti depresi atau yang lain sebagainya punya motivasi yang besar dalam mau melakukan aktivitas fisik. Tapi sayangnya mungkin hal-hal yang mengenai moodnya, mengenai lingkungan yang tidak mendukung dan lain sebagainya, itu menjadi halangan buat mereka. Maka itu salah satu peran dari fisioterapi bukan hanya sebagai melatih saja exercise, bahwa exercise itu punya fungsi untuk mempengaruhi mentalitas kita, tapi juga mengajak mereka, memberikan motivasi, merubah perilaku mereka, memberikan edukasi yang benar
dan juga berbasis bukti, sehingga hasilnya akan lebih signifikan. Itulah yang disebut dengan komunikasi terapeutik. Selanjutnya adalah ini berikutnya adalah referensi-referensi yang bisa kalian akses juga kaitannya dengan associated physical activity dan mental health, bagaimana mental health itu mempengaruhi uh, kardiovaskuler dan lain sebagainya, ada di situ semuanya. Dan selanjutnya saya sudah memaparkan garis besarnya terkait dengan mata kuliah hari ini. Selanjutnya silahkan mahasiswa sekalian untuk bisa mengakses LMS-nya di Leeds. Di situ sudah saya upload untuk materi-materi kuliahnya, dan juga ada tugas, silahkan mengeksplor terkait dengan materi yang sudah saya jelaskan tadi. Dan di sana sudah ada instruksinya. Nanti setelah itu silahkan tugasnya di-upload kembali di Leeds. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada salah kata dan perbuatan saya minta maaf. Jika ada lebihnya itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tahu aktivitas fisik itu punya peran yang luar biasa sekali di dalam aspek psikologi. Dalam penelitian di sini terkait dengan bagaimana physical activity atau aktivitas fisik seperti olahraga dan kesehatan mental itu diteliti dari 1 sampai 2 juta individu yang ada di Amerika dari tahun 2011 sampai 2015. Nah, sampel yang begitu banyak ini menghasilkan kesimpulan bahwa aktivitas fisik punya signifikansi yang luar biasa dan punya manfaat yang luar biasa kaitannya dengan mental health. Itulah kenapa sebagai fisioterapi yang punya peran yang besar sekali di bidang fungsi dan gerak, kita juga punya peran yang cukup impact-nya luar biasa di dalam mempengaruhi mental health. Bahwa mental health salah satu treatment untuk mengatasi mental health sendiri, entah itu konsepnya adalah pengobatan atau pencegahan, aktivitas fisik adalah salah satu yang utama. Lanjut, lanjut.